setahu saya kan masalahnya itu tadi antara Doktif sama Dr. Richard ya. Nah, beliau yang satu masalahnya masalah overclaim, kata itu produknya tidak sesuai ya. Terus kemudian yang setahu saya yang satu lagi masalah pencemaran nama baik kalau nggak salah ya kasusnya ya. Nah, jadi kan sebenarnya kan gini, masing-masing itu kan sebenarnya niat awalnya masing-masing ini baik. Sebenarnya niatnya kan edukasi untuk masyarakat mengenai skincare segala. Nah, sebenarnya bisa kita ambil positifnya. Positifnya itu di antara perseteruan ya mestinya tidak terjadi seperti ini, tapi positifnya berarti kan semua jadi lebih mawas diri nih, semua akan jadi lebih ngerti tentang sebenarnya produk itu gimana, skincare yang baik itu gimana, label biru seperti apa, yang tidak boleh seperti apa, yang overclaim seperti apa, terus ada aturannya bagaimana, terus habis itu ternyata banyak peran-peran lembaga-lembaga yang emang punya wewenang di kasus ini gitu, misalnya dari BPOM ya, kemudian dari ID ya. Nah, sebenarnya kasus ini kan akan lebih baik kalau misalnya gini, ternyata kan kalau misalnya kita anggapnya yang mereka lakukan itu sebagai kontrol sosial. Jadi kontrol sosial itu sebagai partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah dan membantu masyarakat mengenai produk-produk skincare. Jadi mereka kontrol sosial kalau memang tidak baik, kemudian atau ternyata menggunakan bahan-bahan yang tidak baik atau tidak sesuai aturan, mereka bisa membantu masyarakat dengan melaporkan. Nah, sebenarnya kan prosedurnya udah jelas ya, yang berwenang itu kan BPOM, Badan POM. Jadi otomatis mereka harus tetap bila menemukan suatu produk, mereka lapor ke BPOM, nanti BPOM yang menindaklanjuti setelah hasilnya keluar, kemudian bisa dilihat di website BPOM tuh barang-bahan apa yang ternyata atau produk apa yang ternyata menyalahi aturan, kemudian kita semua boleh membantu mensosialisasikan gitu kan. Nah, yang jadi masalah kan tiba-tiba mereka setelah melakukan pemeriksaan, kemudian mereka langsung di sosmed mereka menyatakan produk ini ternyata isinya seperti ini gitu kan. Otomatis secara nggak langsung yang punya produk akan kontra, otomatis mereka akan merasa produknya dimasalahkan, sedangkan mereka berasa produk ini ternyata tidak bermasalah, jadi otomatis pro kontra lah, itu pasti akan terjadi keributan biasanya. Nah, sebenarnya untuk kasus ini kan sebenarnya satu, emang di kode etik kedokteran itu kan kewajiban si dokter kalau misalnya ada teman sejawat yang melanggar atau menyalahi aturan, itu teman sejawat tuh berkewajiban untuk menegur. Nah, bila ternyata dari teguran tersebut ternyata hasilnya ternyata responnya tidak baik, itu bisa dibawa ke Majelis Kode Etik Kedokteran. Jadi dari ID memediasi, kemudian mereka akan didamaikan, nggak seperti ini gitu kan. Dan kalau emang ternyata kasusnya ternyata masalah debat secara ilmiah, otomatis bisa dibuka kayak misalnya seminar secara terbuka, konferensi pers, kemudian mereka debat ilmiah di situ, itu juga bisa sebenarnya sebagai mediasi. Nah, jadi sebenarnya kan itu kasus-kasus ini bisa ditanggulangi kalau masing-masing itu lebih bijaksana ya. Nah, jadi tapi kalau kita tarik juga, itu ternyata ini sebagai hal demikian ini bisa sebagai positif, yaitu kita akan menarik kesimpulan seperti ini. Jadi ternyata di era zaman sekarang, daerah digital ini, digitalisasi, ternyata ini proses edukasi, proses review segala itu ternyata informasi yang beredar tuh sangat cepat dan luas sekali. Jadi cepat, luas, dan kemudian kritik juga lebih cepat sekali kritik ya, dan kemudian efek ke netizen tuh luar biasa. Nah, itu berarti sebagai tenaga medis itu akan lebih baik kalau bisa lebih mengerti mengenai ternyata di era edukasi ini, di era digitalisasi ini, edukasi yang dilakukan itu mesti ada peraturannya loh, ada SOP-nya loh, ada hukumnya loh, kemudian ada etika dalam berkomunikasi loh, kemudian terus ada lembaga-lembaga yang berwenang di hal-hal demikian, misalnya dari BPOM, dari ID ya, dari Menkes, semua itu bisa saling berpartisipasi, berkolaborasi. Jadi sebenarnya kalau ditarik positifnya, semua otomatis ada kekurangan kelebihan masing-masing. BPOM dulu, kenapa seperti hal ini terjadi? Karena mereka bilang BPOM sangat lambat dalam
menangani laporan, atau ternyata banyak beredar skincare yang tidak sesuai tapi BPOM lambat. Kemudian di e-commerce itu banyak sekali beredar juga skincare yang ternyata menyalahi aturan, label biru segala macam. Kemudian dari ID, otomatis ID akan lebih mawas diri atau lebih cepat tanggap dalam memediasi kalau ada masalah antar teman sejawat gitu kan. Nah kemudian dari pihak yang mereview, ternyata review itu boleh nggak? Boleh. Testimoni boleh, review boleh, tapi punya aturan, ada batas-batasnya. Kemudian ada saluran-salurannya, ada ke BPOM segala macam. Kemudian dari yang menjual produk juga ada aturannya nih. Ternyata produk nggak bisa sembarangan, ada BPOM-nya, isinya apa aja mesti sesuai dengan aturan. Yang label biru tidak boleh dijual bebas. Kemudian overclaim, masalah overclaim itu ternyata kadang-kadang gini, banyak yang agak bingung, mungkin mereka kurang mengerti antara edukasi, promosi, marketing, berjualan nih batasnya agak bingung gitu loh. Nah kalau overclaim otomatis justru kan tidak bijaksana dan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena otomatis itu akan merugikan dari masyarakat, ekspektasi masyarakat yang terlalu berlebihan dengan biaya yang budget yang ternyata juga luar biasa, ternyata isinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau ternyata hasil tidak sesuai dengan diharapkan, atau ternyata bahkan ada efeknya placebo. Efeknya placebo itu ternyata tidak ada hasilnya sebenarnya, hanya cuman marketing, cuman overclaim aja. Nah itu kan merugikan masyarakat juga gitu. Berarti memang perseteruan yang memang saat ini pun tidak kunjung selesai pun, Doktif yang mereview memang walaupun ada batasan teman sejawat gitu ya dok, tapi berarti nggak boleh berlebihan juga dong dok, apalagi kan maksudnya sesama rekan dokter gitu, tapi kayak ada istilahnya kayak menjatuhkan gitu. Oh gini, nah jadi tadi bukan nge-review berlebihan, tapi gini, nge-review boleh nggak? Boleh. Testimoni boleh nggak? Boleh. Testimoni itu nggak bisa setahu saya testimoni itu tidak bisa dituntut ke masalah hukum. Kenapa? Karena testimoni itu apa yang kita gunakan kemudian kita testimoni. Misalnya saya menggunakan produk A loh, ternyata produk A itu hasilnya saya kurang cocok, kurang bagus, itu nggak salah, kan testimoni. Tapi bukan menjelekkan atau mengajak ya, dia hanya menceritakan pengalaman dia, itu nggak salah. Nge-review itu salah satu kontrol sosial, benar, tapi begitu nge-review kemudian dilihat ternyata hasilnya itu tidak baik atau kurang berkenan atau tidak sesuai aturan, itu mesti disalurkan, mau setuju mau suka nggak suka, pihak berwenang yang aturan di Indonesia adalah BPOM, mau nggak mau kita mesti laporkan ke BPOM. Nah nanti BPOM yang akan mengecek, atau kita melaporkan ini produk, kemudian dengan saksi kita bawa produknya, kita bawa ke BPOM, nanti bareng-bareng sama BPOM kita cek, atau BPOM sih punya lab sendiri yang akan mengecek gitu loh. Nah setelah BPOM ternyata hasil tidak baik, BPOM pasti akan mengumumkan. Sekarang kan banyak tuh pada diumumkan oleh BPOM kan produk-produk yang ternyata tidak sesuai dengan aturan segala. Nah setelah itu baru kita sebagai ikut partisipasi mensosialisasikan, itu nggak salah gitu. Nah jadi nge-review itu boleh, tapi tadi ada aturannya. Nah kalau masalah menjelekkan, nah ini tadi ternyata mesti kita pahami juga ada kode etik yang untuk berkomunikasi antar sesama teman sejawat. Jadi menghindari kemungkinan terjadinya clash seperti ini. Jadi kan kalau kayak ini jadi panjang clash, yang rugi sama-sama rugi, urusan hukum dua-duanya. Padahal niatnya kan awalnya sebenarnya setahu saya niatnya positif ya, untuk edukasi. Nah tapi kalau ada di lain itu ada yang lain-lain ya saya nggak masuk situ, karena kan itu pribadi masing-masing ya. Jadi saya nggak ngerti kalau mereka ternyata ada punya niat lain, tapi yang saya tahu, saya anggapnya niat mereka positif untuk edukasi masyarakat gitu. Berarti dok, laporan antara Doktif dan juga Richard Lee yang memang itu dari pihak kepolisian juga pernah menyampaikan bahwa dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen itu bagaimana menanggapinya sendiri dok? Gimana? Sorry. Jadi kan ini kan kasusnya itu kan dua-duanya pernah ditetapkan sebagai tersangka ya, hingga saat ini pun masih prosesnya berjalan. Ini terjadi karena dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Itu seperti apa menanggapinya? Oh oke. Berarti kan dua-duanya tersangka nih tadi. Terus abis itu dianggapnya masalah dalam tadi salah satunya kasus tadi perlindungan konsumen, kemudian nah itu mungkin berhubungan dengan produk yang overclaim ya kan. Nah tadi
produk yang overclaim berarti kan dianggapnya, tanda kutip nih ya, dianggapnya itu salah satu bentuk penipuan ya. Jadi kalau misalnya overclaim itu kita misalnya produknya A, mestinya misalnya isinya itu komposisinya misalnya vitamin 2% gitu. Ternyata begitu dicek hanya 0,1%, berarti kan efeknya kan kecil sekali, kemungkinan kecil sekali, dan hasilnya pasti tidak sesuai dengan yang diiklankan kan ya. Nah itu berarti merugikan masyarakat, merugikan konsumen. Kenapa? Karena dengan budget fee atau biaya produk yang seharga semahal itu misalnya, ternyata kok isinya hanya seperti ini, yaitu otomatis merugikan si konsumen. Nah kemudian ada juga misalnya menjual produk yang ternyata tidak boleh dijual bebas, misalnya pakai label biru, etiket biru. Nah, jelas-jelas itu akan merugikan si konsumen. Kenapa? Karena tujuan tidak boleh label biru dijual bebas adalah supaya untuk melindungi pasien sendiri. Kenapa? Karena ada bahan-bahan tertentu yang hanya boleh dipakai dengan pengawasan dari dokter. Kenapa? Karena kalau tidak akan banyak efek sampingnya. Misalnya yang banyak itu kan merkuri, yang dimasalahin adalah terus hidroquinone yang ternyata dosisnya melebihi 4%, misalnya ada yang pakai bahkan 5%. Kemudian tretinoin yang nggak boleh dipakai secara bebas, harus dengan pengawasan dokter. Kenapa? Karena efek samping yang besar. Hidroquinone misalnya bisa malah hiperpigmentasi, merugikan. Kalau sampai okronosis itu susah banget, malah merugikan konsumen, malah jadi hitam semua. Nah, kemudian merkuri otomatis itu bahan karsinogenik, nggak boleh. Tretinoin otomatis kalau berlebihan jadi kan iritasi kulitnya. Nah, terus kemudian pemakaiannya bener gak? Kalau nggak diawasin dokter, yang mesti dipakai malam dipakai sama mereka siang atau pagi, otomatis itu juga akan bermasalah gitu loh. Nah, jadi maksudnya tujuannya itu adalah kenapa produk itu mesti jelas. Makanya kalau keluarin produk kan jelas tuh, ditulis isinya apa aja, indikasinya apa aja, kontraindikasi apa aja, efek sampingnya apa aja. Kalau efek samping hubungin dokter, stop. Kemudian ada scan barcode, bisa kita scan, kemudian bisa kita masukkan ke di website BPOM, kita lihat apakah itu benar produknya sesuai atau enggak. Kemudian produknya itu ternyata di ban apa enggak. Terus jangan ada BPOM-nya, begitu di scan barcode produknya A yang keluar B. Nah itu juga menyalahgunakan kan. Nah kalau udah kayak gitu otomatis jelas-jelas itu kan merugikan si konsumen. Nah makanya dia dilakukan itu, tindakan itu supaya dengan alasan untuk melindungi si konsumen gitu. Tapi dok, mengenai tentang kasus ini kan yang dimana Doktif dan juga Richard Lee itu kan ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini kan berkaitan dengan produk stem cell dan ataupun yang satunya lagi itu white tomato. Nah itu penjelasan dari dokter sendiri, itu produk yang memang tidak boleh sembarangan atau seperti apa sih dok? Oh enggak, kalau gini, setahu saya yang masalah mini stem cell itu ya, jadi biasa ada bahasa-bahasa marketing yang ternyata untuk supaya dalam segi bisnis itu akan sangat menjual, makanya dibilang mini stem cell segala gitu ya. Kemudian waktu itu kan yang setahu saya yang jadi masalah itu penjualan produknya itu disertai dengan jarum, yang ternyata jarum itu kan hanya boleh digunakan dengan pengawasan dokter di klinik atau di rumah sakit, sedangkan yang dijual bebas gitu kan. Jadi itu timbul masalah. Kenapa? Karena kalau tidak diawasi, takutnya dari jarum-jarum itu nggak steril malah timbul iritasi, terjadi infeksi sekunder, malah jadi bermasalah untuk si pasien. Kemudian di Indonesia, di luar negeri beda aturan sama Indonesia. Indonesia aturannya tidak boleh sembarangan dengan needle atau jarum. Sedangkan kita kalau mau beli spuit aja semua di rumah sakit, di apotik, otomatis masih ada resep dokter, itu penggunaannya jelas. Nah, kemudian kalau misalnya white tomato itu kan ternyata dianggapnya overclaim. Kenapa? Karena waktu itu masalahnya mana white tomatonya gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau itu kan ternyata sudah, setahu saya ya, udah dikoreksi sama beliau ya, Kemudian yang saya tahu beliau sudah menarik produknya, kemudian sudah memperbaiki dan sudah didaftarkan ulang, setahu saya loh. Tapi lanjutannya saya nggak tahu, lanjutan dari produk itu gimana gitu. Jadi sebenarnya tadi kadang-kadang itu membuat kita, buat para dokter ini, teman sejawat, untuk introspeksi diri jadi lebih baik. Kenapa? Karena ternyata
kadang-kadang kita mesti lebih memahami ada hukum yang mengatur semuanya. Kemudian ternyata kita mesti tahu juga antara batas dari edukasi, batas promosi, marketing, bisnis itu ada batas-batasnya, jadi jangan sampai kita overclaim gitu loh. Nah gini, yang penting sih menurut saya kalau mau keluarin produk itu sesuai aja dengan aturan. Kan otomatis kan kalau kita keluarin produk kan kita ngecek hakinya dulu, dari haki kita, dari ingredientnya, kemudian kita ke BPOM dulu. Nanti BPOM kan akan mengecek tuh, dan hasilnya nggak ujuk-ujuk keluar tuh nomor registrasi, pasti panjang jalurnya itu. Jadi waktunya pun nggak sebentar gitu. BPOM akan ngecek. Nah kalau BPOM udah keluarin ya sudah, berarti itu walaupun ada efek samping itu minimal dan itu dianggapnya aman sama BPOM gitu kan. Nah kemudian mau marketing boleh, kita iklanin boleh, tapi yang sesuai dengan apa yang maksudnya produknya ini, efeknya gini, hasilnya gini, jadinya sesuai aja, jangan yang terlalu berlebihan. Tinggal bahasa marketingnya dikemas sebijaksana mungkin gitu sebenarnya. Oke dok, mungkin terakhir dari kasus Satu ataupun Doktif, mungkin apa sih yang mau disampaikan dok? Kira-kira siapa yang salah atau mungkin sebaiknya seperti apa menurut dokter sendiri? Jadi kalau misalnya tanya siapa yang salah, ya itu kan saya tidak punya kompetensi untuk menilai siapa salah, siapa benar gitu ya. Karena yang saya anggap ambil positifnya, ternyata dari kasus ini ada positif yang bisa ambil, yang buat pelajaran buat kita, bisa introspeksi untuk semua dokter. Kedua, terus abis itu semua orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Nah kemudian kita lebih mengerti ternyata di era digitalisasi ini, digital media, sosmed segala macam, itu ternyata penyebaran informasi sangat cepat, kritik juga bisa cepat sekali, terus segala informasi bisa cepat sekali kita ambil, kita terima. Nah kita mesti lebih bijaksana untuk menyaring informasi. Jadi informasi yang masuk itu jangan sembarangan langsung percaya. Terus habis itu begitu satu berasa terus kemudian ikut ke kompor, ikut rame-rame nyerang ini, ikut rame-rame nyerang ini. Itu kalau kita ngebully orang itu kadang efeknya itu kan luar biasa. Kita nggak tahu orang yang dibully itu seperti apa ya. Karena otomatis capek kalau bayangin tiap bangun tidur kamu lihat sosmed itu ratusan ribuan tuh nyerang kamu, ngebully, kena mental ya gitu kan. Jadi kan itu juga mesti lebih bijaksana kita ya. Kemudian ya kita mesti tahu ternyata ada batas-batas loh, ada hukum loh yang mengatur. Jadi kita mesti lebih mengerti ada hukum dalam di Indonesia ada hukum untuk skincare, untuk produk, untuk nge-review, terus ada BPOM, ada ID yang bisa kita kolaborasi bareng-bareng. Kemudian terus jangan lupa ada kode etik dalam berkomunikasi. Jadi maksudnya akan lebih bijaksana kalau antar teman sejawat itu jangan sampai terjadi keributan seperti ini, saling mendukung, saling support. Kalau ada masalah rame-rame atau bareng-bareng bisa dibawa dimediasi oleh ID, kan kita dibawa ID kan. Nah kemudian dimediasi ID, kalau ternyata enggak, nanti kan ada majelis kode etik kedokteran gitu loh. Nah itu dan emang kewajiban sama teman sejawat itu mengingatkan atau boleh kayak memberitahu kalau ternyata teman sejawat kita melakukan sesuatu yang tanpa disadari melanggar atau ternyata tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan kode etik. Itu emang kewajiban sih teman sejawat. Tapi mungkin ada cara-caranya untuk memberitahu supaya tidak terjadi keributan gitu. Yang penting sekarang tujuannya edukasi, terus buat masyarakat jadi baik dan saling berkolaborasi, jangan malah kayak gini jadi berhenti nge-review gitu. Nge-review boleh sebagai kontrol sosial, tapi ada aturan yang dilakukan. Kemudian nanti tinggal membantu sosialisasi kalau dari BPOM sudah mengeluarkan gitu. Baik, terima kasih Dr. Franky penjelasannya. Okay.